Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah lama ya nggak bahas soal sepeda. Eh, Selamat datang kembali di channel sedikit review yang namanya sudah tidak sedikit review lagi, yaitu Ayah 107 kilo, yang dimana aku bikin namanya seperti itu karena sebagai ikhtiar dan pengingat bahwa berat aku sekarang 107 kilo dan ingin merubah beratku atau menurunkan beratku ke lebih ideal lagi biar tetap sehat dan bisa gendong anak. Main sama anak juga, oke. Ya tentunya untuk kesehatan kita juga ya. Jadi kita eliminasi semua pembicaraan barusan. Kita saat ini mau bahas sepeda yang aku juga nggak punya sepedanya, jadi aku bahas via desktop aja tuh. Jadi ini ada sepeda Factor One dan mari kita bahas. Oke, ini dia sepeda Factor One. Jadi sepeda Factor One ini seperti yang kalian lihat itu modelnya cakep banget ya. Untuk warnanya tuh dia ada pilihan beberapa dari warna pink ini seperti prototype banget ya. Untuk warna dia ada warna pink seperti ini dan warna black seperti ini, dan ada juga warna abu-abu kalau nggak salah. Nah, abu-abu seperti ini. Sepeda ini pertama kali diperkenalkan tuh pada saat balap di Criterium Dauphin, dipakai sama Jack Stewart kalau nggak salah ya. Jack Stewart di tim sepeda gede juga di World Tour dan langsung podium pada saat itu juga. Oke, pada saat itu juga podium dengan sprint yang bagus banget. Nah ini, jadi pada saat itu, nah benar, Jack Stewart first World Tour win. Nah, ini dia nih. Jadi ini adalah pertama sepeda ini dipakai ya, prototipe ini dipakai dan langsung memenangkan. Nah itu dia sprintnya, diikutin sama timnya Pinarello atau apalah itu kan. Jadi pada saat pemakaian sepeda ini di kejuaraan ini prototype masih prototipe. Nah, dan ya sepeda itu nyeleneh banget ya. Setelah lahirnya Y1RS juga punyanya Colnago dan langsung disusul sama Factor One. Jadi pada saat itu sebenarnya UCI belum melegalkan sepeda ini ya, belum. Ya bisa dibilang karena beberapa bentuk yang nyeleneh, jadi menimbulkan kontroversi juga kan. Nyeleneh itu bisa dibilang yang paling kelihatan tuh dari fork depannya. Nah, fork depannya itu lebar banget, jadi kayak nabrak angin tuh kayak lepas aja anginnya mungkin ya karena saking lebarnya gitu. Dan ini mengingatkan kita pada seri mereka sebelumnya itu Factor Hanzo yang dipakai di TT bike mereka sama track bike time trial juga dipakai sama Factor. Nah, sepertinya inspirasinya di sini nih, dan itu dimasukkan ke dalam road bike mereka yang terbaru gitu. Bentuknya gila, langsing banget, jadi kayak pesawat tempur mini gitu. Oke. Nah ini kalau view mereka dari atas nih, keren ya. Nah forknya ini bisa dibilang bikin pusing mekanik ya, bisa dibilang ya, karena untuk pemasangannya itu termasuk ribet ya kalau aku lihat ya. Nah di sini ini untuk pemasangan forknya ya. Jadi ya kalau dilihat di video memang bukan cuma sekedar gitu aja masang klap plak plak plak, bukan selesai gitu aja ya. Nah kunci ini aku nggak punya nih, pusing kan. Mari kita bahas di kokpitnya dulu lah ya, kita bahas kokpitnya dulu. Jadi paling mencolok itu di fork yang namanya aku juga kurang tahu, jelas inspirasinya dari sepeda Hanzo, sepeda mereka sebelumnya di TT Bike Trial. Nah dan untuk kokpit dia juga mirip ini sama Colnago. Nah hampir mirip sama kokpitnya Colnago. Tapi ini sebenarnya bukan ini juga ya, bukan pertama kali juga ya. Kalau nggak salah aku pernah lihat ini di Bianchi Oltre gitu. Nah ini Bianchi Oltre kokpit. Tapi sayangnya pada saat mereka mengeluarkan ini, yaitu ada kejadian ya waktu di tour juga.
itu sampai patah 2 kali gitu untuk kokpitnya gitu di Bianchi. Dan mungkin di Colnago tuh dipertemukan lagi sama mereka, di update lagi sama mereka lebih kuat. Dan ya seperti yang kita tahu sekarang, sekilas kalau kita lihat memang bentuknya itu depannya ini dari sini ke sini tuh bisa dibilang mirip Cervelo ya. Kita tahu Cervelo S5 itu mirip banget sama Cervelo S5, cuma gabungan antara Cervelo S5 dengan track bike-nya gitu. Track bike-nya itu luas banget. Kita lihat di Lotus atau Hanzo juga tadi, itu track bike di depannya itu luas banget untuk forknya gitu. Jadi untuk biar tamparan angin dari depan itu tidak terlalu kuat gitu kan. Jadi secara aerodinamis dia angin itu lewat gitu aja jadinya. Jadi untuk fakta menarik sepeda Factor One ini, jadi klaim kecepatan itu diklaim lebih unggul dari sebagian besar pesaingnya seperti SL8 Specialized Tarmac ya. Katanya itu 22% lebih cepat menurut klaim internal mereka gitu. Jadi dan pernah juga dites dengan Cervelo S5, katanya sepeda ini memiliki drag sangat rendah gitu, kemampuan untuk melawan angin itu lebih rendah dia. Oke. Dan klaim ini juga bukan sekedar klaim ya. Jadi pada saat debutnya pertama kali itu Dauphine Criterium, nah langsung dibuktikan oleh mereka sendiri gitu. Jadi bukan cuma klaim marketing, jadi langsung dibuktikan. Nah itu dia, podium langsung. Pada saat itu semua dunia terkejut ya melihat model sepeda itu aneh banget gitu, gabungan antara Cervelo dan track bike apa aja sih, kayaknya depan itu gede semua ya. Jadi bobot sepeda ini kalau aku baca-baca sih katanya di 7,35 ya, 7,35 beratnya tuh, di size yang 56. Tapi bisa dibilang sepeda ini cukup ringan ya, untuk ini masih standar UCI juga. Oke. Dan ini dia pemilihan tinggi head tube, bisa kalian pilih sendiri. Oke, mungkin kayaknya tanpa potong ya, seperti head tube konvensional sebelum-sebelumnya gitu. Dan untuk harga sepeda ini adalah frame setnya aja itu sekitar $107.599 atau sekitar 108 juta frame set doang gitu. Frame set doang itu udah dapat semuanya lah, untuk kecuali sadel gitu. Dan misalnya kalian pakai build lengkap dia itu sekitar 171 juta ya, 171 juta itu build lengkap. Dan udah dia itu ya, tentunya sepeda ini tidak bisa memakai manual tentunya, karena memang khusus untuk elektronik. Dura S itu sekitar 198 juta. Kalau SRAM mungkin lebih mahal lagi ya kali. Kalau kalian beli sepeda ini mau pakai sepedanya kabel manual kan nggak mungkin ya, karena ya sepeda udah mahal ratusan juta, nggak mungkin kan pakai 105 yang masih kabel atau Ultegra yang masih kabel gitu kan. Lucu-lucuan gitu. Oke, sepeda ini udah tersedia di Indonesia. Aku lihat di beberapa platform Instagram seperti JBJ juga udah lihat ya, kayaknya mereka punya gitu. Yang mau beli silahkan langsung datang ke sana gitu, bisa dilihat langsung sepedanya, bisa di fitting juga, kali cocok gitu. Ini tampilan sepeda ini. Jadi biasanya tuh kalau Factor One tuh makanya black ink ya, untuk drop bar dan wheel setnya black ink standarnya langsung dari Factor. Lalu yang menarik adalah ini tire clearance-nya bisa sampai, kalau aku baca-baca tuh bisa sampai 36. Dan ada beberapa juga yang udah bikin pakai gravel gitu. Nah ini. Nah ini pakai ban gravel guys. Jadi udah pasti ada, karena melihat besarnya depan forknya ini, karena orang mengira bisa pakai ban 40 ya. Ini 36 kayaknya ini 36. What size is the rear? 36.
mm maximum in the rear. Nah 36 ini maksimum, jadi kebayang aja kan. Nah itu masuk kerikil dikit aja itu udah, atau nyangkut kerikilnya di dalam, nah, di dalam sini tuh bisa kacau ini. Nah untuk tire clearance di frame-nya ini kalau masuk kerikil atau masuk misal ketusuk paku gitu kan, itu bisa menghancurkan frame di sini nih, hancur banget ini pasti ya. Jadi maksimal di 36, kecuali pada saat gravelnya itu gravel mulus gitu. Oke. Nah ini bentuknya pertama dipakai itu benar-benar booming banget ya bentuknya kalau pakai SRAM nih. Nah di belakang tuh dia memang kayak anginnya tuh lewat banget gitu, jadi kayak plong gitu aja ke belakang gitu kan. Dan ini adalah partnya. Nah ini nih yang bisa bilang bikin mekanik pusing tadi ya, masukinnya aja udah susah banget, seperti dikasih pelumas nih di dekat-dekat kabelnya gitu. Nah untuk BB dia pakai khusus, mungkin kayaknya T45 ya. Nah ini lebarnya belakang gitu. Nah ini untuk beberapa modelnya tuh, dan cocok banget ya kalau dibikin single chainring, dibikin kayak piring nasi padang gitu untuk chainringnya biar gede gitu, asal powernya kuat aja. Jangan udah dibeli sepeda ratusan juta terus sepeda super power tapi makainya cuma hari Minggu doang. Bikin single chainring dan gahar banget ya. Ini udah kayak semi TT bike itu modelnya. Cakep. Ini yang lebih nyeleneh lagi nih. Nggak tahu nih siapa yang bikin, aneh banget. Oke. Nah, sorry suara anak. Nah ini kayaknya custom ya, referensi bagus banget nih. Ini sepertinya untuk sprocket diganti sama gar baru. Bannya 30 ya, apa 30? Oh ya 30 kan. Ini dikasih untuk beratnya ini nggak tahu ya. Udah ada yang bikin kayak gini. Ya ini mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang beli Vector nanti. Casetnya 6 wheel nih, 1134 katanya, ceramic speed yang aero, pakai Dura-Ace sepertinya ya. Untuk wheelset dia pakai punya Vector yang one piece. Keren banget ini mah. Ini super premium nih, udah mahal, dimahalin lagi sepeda. Nah untuk dalamnya seperti diganti sama karbon ya. Ini untuk kabel remnya gitu, kabel hidroliknya diganti sama karbon. Gila, udah mahal dimahalin lagi. Ini kalau ada siapa sih nama Keegan yang juara dunia gravel, kalau dia dapat sponsor mungkin sepeda ini bakal dipakai buat dia balapan gitu. Oke, itu dia yang aku bahas barusan. Jadi kalau kalian tanya apakah Factor One itu termasuk sepeda terbaik yang pernah ada, bisa dibilang secara aerodinamis dan teknologi tahun ini memang dia yang bukan paling bagus sih menurutku tuh, yang ya bisa di motor depan lah ya kan. Tapi secara value buat rider dengan gaji di bawah UMK mungkin itu pilihan yang sulit banget ya untuk mau beli kayak gitu. Sekian dulu untuk bahasan kali ini. Nantikan bahasan aku selanjutnya. Jadi kalian mau aku bahas sepeda apa gitu untuk selanjutnya, silakan kalian komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga, kasih like juga untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.